Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Aulia Oktriani dari kelas R2 B1 Manajemen ingin mempresentasikan tentang perspektif psikologi tentang kepuasan kerja, mata kuliah psikologi industri dan organisasi. Di sini pertama-tama ada konsep dasar kepuasan kerja. Konsep dasar kepuasan kerja meliputi pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Selanjutnya, ada unsur-unsur dan sifat kepuasan kerja. Unsur-unsur kepuasan kerja ada dua hal yang penting, yaitu nilai-nilai pekerjaan yang ingin dicapai dalam melakukan tugas pekerjaan tersebut, dan yang kedua adalah nilai-nilai pekerjaan harus sesuai atau membantu pemenuhan kebutuhan dasar. Adapun sifat kepuasan kerja merupakan reaksi efektif individu terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja yang meliputi sikap dan penilaian terhadap pekerjaan. Setiap individu mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang dimiliki dan berlaku pada dirinya. Oke, selanjutnya ada model hubungan kepuasan kerja. Di sini ada model hubungan antara motivasi kerja, unjuk kerja, dan sikap kerja. Model A di sini ada kondisi kerja. Di sini menggambarkan kondisi kerja mempengaruhi sikap tenaga kerja terhadap pekerjaan dan organisasi. Sikap ini mempengaruhi langsung pada besarnya upaya untuk melakukan pekerjaan. Implikasi model ini adalah manajemen perlu menciptakan kondisi kerja yang menimbulkan sikap kerja positif terhadap pekerjaan dan organisasi. Selanjutnya model B. Sikap kerja merupakan akibat dari dan bukan yang menentukan motivasi kerja dan unjuk kerja. Akan tetapi, tenaga kerja yang bekerja keras dan yang berhasil akan merasa bangga terhadap capaiannya. Selanjutnya, model C. Model C di sini mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan kausal langsung antara sikap kerja dan unjuk kerja. Dengan kata lain, sikap kerja tidak menyebabkan timbulnya untuk kerja tertentu. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi, menentukan, dan korelasi kepuasan kerja. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah pemenuhan kebutuhan. Di sini, pemenuhan kebutuhan adalah kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, perbedaan. Kepuasan merupakan hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan antara sesuatu yang diharapkan dan sesuatu yang diperoleh individu dari pekerjaannya. Yang ketiga, pencapaian nilai. Di sini kepuasan merupakan hasil capaian pekerjaan memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang penting. Selanjutnya, keadilan. Kepuasan merupakan fungsi seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja. Dan yang terakhir ada komponen genetik. Kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Selanjutnya ada faktor penentu kepuasan kerja. Yang pertama, dari pekerjaan itu sendiri. Setiap pekerjaan tentunya memerlukan keterampilan tertentu sesuai dengan bidang masing-masing. Yang kedua, hubungan dengan atasan. Hubungan fungsional mencerminkan sejauh mana atasan membantu tenaga kerja untuk memuaskan nilai-nilai pekerjaan yang penting bagi tenaga kerja. Yang ketiga, dari teman sekerja. Merupakan faktor yang berkaitan dengan hubungan antara pegawai dan atasan dan dengan pegawai lain. Selanjutnya, promosi. Promosi adalah merupakan faktor yang berhubungan dengan ada atau tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. Dan yang terakhir ada gaji atau upah. Selanjutnya, korelasi kepuasan kerja. Di sini yang pertama motivasi. Motivasi dan kepuasan kerja memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Yang kedua, pelibatan kerja. Hal ini menunjukkan kenyataan bahwa individu secara pribadi dilibatkan langsung dengan peran kerjanya. Selanjutnya, organizational citizenship behavior merupakan perilaku karyawan di luar sesuatu yang menjadi tugasnya. Selanjutnya, organizational commitment. Di situ mencerminkan tingkatan individu mengidentifikasi dengan organisasi dan mempunyai komitmen terhadap tujuannya. Selanjutnya, ketidakhadiran. Ketidakhadiran dan kepuasan memiliki korelasi negatif yang kuat. Dengan kata lain, apabila kepuasan meningkat, ketidakhadiran akan menurun. Selanjutnya, perputaran. Hubungan antara perputaran dengan kepuasan adalah negatif. Selanjutnya, perasaan stres
dan prestasi kerja atau kinerja. Selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja, yakni ada menaikkan upah karyawan, memberikan kenaikan jabatan kepada karyawan yang berprestasi. Selanjutnya ada kepastian kerja. Selanjutnya ada memberikan bonus uang tunai untuk meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya ada memberikan kompensasi, dan yang terakhir ada menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Selanjutnya ada dampak kepuasan kerja. Dampak kepuasan kerja di sini ada produktivitas atau kinerja, yang menyebutkan bahwa produktivitas yang tinggi menyebabkan peningkatan dari kepuasan kerja jika tenaga kerja mempersepsikan bahwa ganjaran intrinsik dan ganjaran ekstrinsik yang diterima keduanya adil dan wajar. Selanjutnya ketidakhadiran dan turnover. Di sini menyatakan bahwa ketidakhadiran dan berhenti bekerja merupakan jenis jawaban yang secara kualitatif berbeda. Selanjutnya, cara mengungkapkan ketidakpuasan karyawan yaitu salah satunya mengungkapkan dengan meninggalkan pekerjaan termasuk mencari pekerjaan lain, dan yang terakhir adalah kesehatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.